Buku bagian 5, Bali Bukan India, karya Santo Sabah. Buku dalam format suara dibuat atas dasar kajian dan telaah akademik sebagai wacana keilmuan. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Sattva adalah hakikat segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat terang dan menerangi, sehingga sering menimbulkan segala hal yang menyenangkan. Memiliki sifat ringan, menimbulkan gerak ke atas dan bentuk kesenangan seperti kepuasan, kegirangan. Rajas, Rajasika, berasal dari kata raj yang berarti mengendalikan. Rajas juga berarti bersinar. Berkenaan dengan kata rajas berarti sifat yang menjadi penggerak dari segala benda yang ada di alam semesta ini. Bagi makhluk hidup berarti sifat yang memberikan kekuatan untuk mengerjakan sesuatu atau kekuatan yang menyebabkan makhluk aktif dalam hidupnya. Rajas merupakan aktivitas yang dinyatakan sebagai raga devesa, yakni suka atau tidak suka, cinta atau benci, menarik atau memuakkan. Rajas adalah unsur yang menggerakkan guna sattva dan guna tamas. Ia juga menggerakkan benda-benda. Triguna itu tidak dapat kita amati dengan indria. Adanya itu disimpulkan atas objek dunia ini yang merupakan akibat daripadanya. Karena adanya kesamaan azas antara akibat dan sebab, maka dapat kita ketahui sifat-sifat guna itu dari alam yang merupakan wujud hasil daripadanya. Semua objek dunia ini memiliki 3 sifat, yaitu sifat-sifat yang menimbulkan rasa senang, susah dan netral. Nyanyian burung yang menyenangkan seorang seniman, menyusahkan orang sakit, tak berpengaruh apapun untuk orang yang acuh. Sebab semua sifat ini merupakan akibat suatu sebab, maka sifat-sifat itu haruslah terkandung pada sebab itu. Demikianlah sifat-sifat ini terkandung dalam sattva, rajas dan tamas itu. Sattva adalah suatu prakerti yang merupakan alam kesenangan yang ringan, yang terang bercahaya. Wujudnya berupa kesadaran sifat ringan yang menimbulkan gerak ke atas, angin dan air di udara dan semua bentuk kesenangan seperti kepuasan, kegirangan dan sebagainya. Rajas adalah unsur gerak pada benda-benda ini. Ia selalu bergerak dan menyebabkan benda-benda ini bergerak. Ialah yang menyebabkan api berkobar, angin berhembus, pikiran berkeliaran ke sana kemari. Ialah yang menggerakkan sattva dan tamas untuk melaksanakan tugasnya. Tamas adalah unsur yang menyebabkan sesuatu menjadi pasif dan bersifat negatif. Ia bersifat keras, menentang aktivitas, menahan gerak pikiran sehingga menimbulkan kegelapan, kebodohan sehingga mengantar orang pada kebingungan.
Karena menentang aktivitas menyebabkan orang menjadi malas acuh tak acuh tidur, demikianlah sifat-sifat triguna itu, karena dunia ini terbentuk dari triguna itu sendiri, maka dalam dunia ini pun kita saksikan selalu ada pertentangan dan kerjasama dalam kesatuan. Triguna sebagai pokok ajaran Samkhya. Ketiga guna ini selalu bersama dan tidak pernah berpisah satu sama lainnya, tidak dapat hanya salah satu daripadanya membangun benda-benda dunia ini. Kerjasama ketiga guna itu laksana minyak, sumbu dan api yang bersama-sama menyebabkan adanya nyala lampu, walaupun masing-masing elemen itu berbeda-beda yang sifatnya bertentangan. Ketiga guna berubah terus-menerus, ada dua perubahan bentuk triguna itu. Pada waktu pralaya masing-masing guna pada dirinya sendiri, tanpa mengganggu yang lain. Perubahan seperti ini disebut swarupa parinama. Pada waktu demikian tak mungkin ada ciptaan, karena tidak ada kerjasama antara guna-guna itu, namun bila guna yang satu menguasai yang lain, maka terjadilah suatu penciptaan. Perubahan ini disebut wirupa parinama. Dengan kata lain antara guna yang satu dengan guna yang lainnya saling mengisi, dengan adanya saling mempengaruhi maka akan terjadi penciptaan. Ketika dalam pralaya, tidak bisa antara guna yang satu dengan guna yang lain saling mempengaruhi, mereka saling menyendiri, sehingga tidak mungkin ada penciptaan. Kesimpulan pokok ajaran Samkhya. Jadi sistem filsafat Samkhya disebut sebagai Nir-Isvara Samkhya atau Samkhya tanpa Tuhan. Yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan atau Isvara, sehingga sifatnya ateis. Penciptaan berasal dari prakerti yang ada dengan sendirinya dan tak ada sangkut pautnya dengan purusa tertentu yang menjadikannya. Karena itu, para pengikut sistem filsafat Samkhya menyatakan bahwa tak perlu adanya pencipta yang cerdas atau bahkan satu kekuatan yang mengatasinya yang secara jelas bertentangan dengan sistem filsafat Vedanta. Samkhya menerima teori pengembangan dan penyusutan, di mana sebab dan akibat merupakan keadaan yang belum berkembang dan pengembangan dari satu substansi yang sama. Dalam sistem ini tak ada sesuatu hal yang sebagai penghancuran total, karena dalam penghancuran akibat terbawa menjadi penyebab, jadi hanya itu saja masalahnya. Jadi gambaran sentral dari filsafat Samkhya adalah bahwa akibat benar-benar ada sebelumnya di dalam penyebabnya, seperti seluruh keberadaan pepohonan yang dalam keadaan terpendam atau tertidur dalam benih, biji, demikian pula seluruh alam raya ini ada dalam keadaan tertidur dalam prakerti yaitu avyakta tidak berkembang ataupun avyakta tak terbedakan. Akibat atau hasil tidak berbeda dengan materi penyusunannya. Ajaran asli Nusantara yang terpaksa berubah bernama Hindu. Filsafat Indonesia adalah sebutan umum untuk tradisi kefilsafatan yang dilakukan oleh penduduk yang mendiami wilayah yang belakangan disebut Indonesia. Filsafat Indonesia diungkap dalam pelbagai bahasa yang hidup dan masih dituturkan di Indonesia, sekitar 587 bahasa, dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, meliputi aneka mazhab pemikiran yang menerima pengaruh timur dan barat di samping tema-tema filosofisnya yang asli. Sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mupakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat gotong royong, dan kekeluargaan. Filsafat Indonesia adalah sebagai kekayaan budaya bangsa kita sendiri, yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri, pemikiran-pemikiran, yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah, sebagai pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, secara resmi diakui hanya agama monoteistik. Selanjutnya, Indonesia mewajibkan seseorang untuk memiliki agama untuk mendapatkan hak kewarganegaraan penuh Indonesia, dan secara resmi Indonesia tidak mengakui kepercayaan atau aliran asli Nusantara. Pada tahun 1952, Kementerian Agama RI mendeklarasikan Bali dan pulau-pulau lain yang menganut ajaran asli lokal Nusantara dengan menamakan aliran atau kepercayaan mereka dengan nama agama Hindu. Pemerintah daerah Bali, yang terkejut dengan kebijakan nasional resmi ini, mendeklarasikan dirinya sebagai daerah keagamaan otonom dengan membedakan keyakinan asli Bali dengan Hindu India yaitu Hindu Bali pada tahun 1953.
Pemerintah Bali juga menghubungi pemerintah India dan mantan pejabat kolonial Belanda untuk mendapatkan dukungan diplomatik dan hak asasi manusia. Serangkaian inisiatif pertukaran pelajar dan budaya antara Bali dan India membantu merumuskan prinsip-prinsip inti di balik Hindu Bali Catur Veda Upanishad Purana Itihasa. Secara khusus, gerakan penentuan nasib sosial politik di Bali pada pertengahan tahun 1950-an menyebabkan gerakan perlawanan pasif tanpa kekerasan dan permohonan bersama tahun 1958 yang menuntut pemerintah Indonesia mengakui ajaran Bali dengan nama Hindu Dharma. Petisi bersama ini mengutip mantra Sanskerta berikut dari kitab suci Hindu. Fokus petisi pada yang tak terbagi adalah untuk memenuhi persyaratan konstitusional bahwa warga negara Indonesia memiliki kepercayaan monoteistik terhadap satu Tuhan. Pemohon mengidentifikasi Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai yang tak terbagi. Hukum kosmik mutlak ilahi. Dalam bahasa Bali istilah ini memiliki dua arti. Penguasa Tuhan alam semesta dan Om Tat Duduk Ekam Eva Advitiyam terjemahan. Om. Begitulah esensi semua yang ada, tak terbatas, tak terbagi. Permohonan bersama oleh umat Hindu Bali, tanggal 14 Juni tahun 1958. Ungkapan kreatif ini memenuhi persyaratan monoteistik Kementerian Agama Indonesia dalam pengertian sebelumnya, sementara arti terakhir artinya mempertahankan gagasan sentral Dharma dalam naskah kuno. Inilah dharmik original, ajaran asli Nusantara yang tersimpan di Bali dan tergambar di situs-situs Nusantara yang sudah ada sebelum Hindu terlahir di India juga keputusan negara seperti di atas. Pada tahun 1959, Presiden Indonesia Soekarno mendukung petisi tersebut dan bagian urusan Hindu Bali secara resmi diluncurkan di Kementerian Agama. Politik dan urusan agama Indonesia mengalami gejolak dari tahun 1959 sampai 1962, dengan Soekarno membubarkan konstituante dan melemahkan dampak gerakan komunis di Indonesia bersamaan dengan Islam politik. Namun demikian, secara resmi mengidentifikasi agama mereka dengan nama Hindu karena Hinduisme bukanlah suatu kemungkinan legal bagi orang Indonesia sampai tahun 1962, ketika agama tersebut menjadi agama yang diakui sebagai agama kelima. Pengakuan ini awalnya dibutuhkan oleh organisasi keagamaan di Bali dan dibutuhkan untuk kepentingan eksistensi keberagamaan Bali yang diakui pemerintah, di mana mayoritas beragama asli lokal merubah nama menjadi Hindu. Antara tahun 1966 dan 1980, bersama dengan orang Hindu Bali, sejumlah besar orang Indonesia di Jawa Timur, serta sebagian wilayah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Selatan yang menganut ajaran lokal atau ajaran kepercayaan asli Nusantara secara resmi menyatakan diri mereka sebagai orang Hindu, mengikuti saudaranya di Bali agar diakui pemerintah. Inilah dharmik original, ajaran asli Nusantara yang tersimpan di Bali dan tergambar di situs-situs Nusantara yang sudah ada sebelum Hindu terlahir di India juga keputusan negara. Mereka secara politis mengatur diri mereka untuk menekan dan mempertahankan hak mereka. Organisasi terbesar, Parisada Hindu Dharma Bali, berganti nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, pada tahun 1986, yang mencerminkan usaha-usaha untuk mendefinisikan Hinduisme sebagai sebuah keprihatinan nasional dan bukan hanya orang Bali. Sementara orang-orang Hindu di Bali, dengan mayoritas mereka, mengembangkan dan dengan bebas mempraktikkan agamanya, di pulau-pulau lain di Indonesia mereka mengalami diskriminasi oleh pejabat setempat karena orang-orang yang masih menganut ajaran lokal yaitu ajaran asli Nusantara ini dianggap sebagai orang-orang yang telah meninggalkan Islam, agama mayoritas. Namun, pemerintah pusat Indonesia mendukung umat yang menamakan ajaran mereka dengan nama Hindu. Pada tahun 1960, Hinduisme adalah payung yang juga digunakan oleh orang-orang Indonesia yang menganut Buddhisme dan Konfusianisme, saat ketika keduanya belum dianggap agama secara resmi. Selanjutnya, aktivis politik Hindu di Indonesia bekerja untuk melindungi orang-orang dari kepercayaan tersebut dengan hak yang mereka dapatkan di Kementerian Agama Indonesia.
Untuk mendapatkan penerimaan resmi dan hak mereka di sebuah negara yang didominasi Muslim, Hinduisme di Indonesia secara politis dipaksa untuk beradaptasi. Saat ini Hindu Dharma adalah satu dari 5 agama monoteistik yang diakui secara resmi di Indonesia. Agama-agama asli lokal atau asli Nusantara yang memiliki tetap menganut dan mempunyai kepedulian mendalam terhadap pelestarian agama leluhur tradisional mereka menyatakan dan menamakan ajaran yang dianut harus bernama agama Hindu, mengingat ini adalah pilihan yang lebih fleksibel daripada Islam. Hal ini yang dilakukan oleh masyarakat yang masih menganut ajaran asli di luar Pulau Bali. Inilah Dharmik original, ajaran asli Nusantara yang tersimpan di Bali juga kepulauan di Nusantara Indonesia dan tergambar di situs-situs Nusantara yang sudah ada sebelum Hindu terlahir di India. Pada awal tahun 70-an, masyarakat asli Toraja dari Sulawesi adalah yang pertama untuk menyadari peluang ini dengan mencari perlindungan bagi agama nenek moyang asli mereka di bawah payung agama yang bernama Hindu, diikuti oleh Karo Batak dari Sumatera pada tahun 1977. Di Kalimantan Selatan, sebuah gerakan menamakan ajaran mereka dengan nama Hindu telah berkembang di antara penduduk asli Dayak pribumi yang pada deklarasi di pulau ini pada tahun 1980. Namun, ini berbeda dengan kasus orang Jawa karena konversi tersebut mengikuti pembagian etnis yang jelas. Orang Dayak asli dihadapkan pada populasi migran dan pejabat pemerintah yang disponsori oleh pemerintah dan didominasi orang Madura. Dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di kalangan penganut ajaran asli Jawa, banyak pemimpin Dayak juga lebih memperhatikan upaya Bali untuk membakukan praktik ritual Hindu secara nasional, takut akan penurunan tradisi, keharingan, yang khas dan unik mereka sendiri dan dominasi eksternal yang baru. Sebaliknya, sebagian besar orang Jawa lambat menganggap dan mengganti nama dengan Hindu pada saat itu, kurang memiliki organisasi yang berbeda di sepanjang garis etnis dan takut akan pembalasan dari organisasi Islam lokal yang hebat seperti Nahdlatul Ulama, NU. Kebijakan sosiopolitik Soeharto selama masa kepresidenannya dari tahun 1966 hingga akhirnya tumbang pada 1998. Perhatian utama mereka ialah filsafat politik, yang misi utamanya ialah mencari alternatif-alternatif bagi rezim yang korup itu. Mazhab inilah yang berani menantang Soeharto, setelah ia berhasil membisukan semua filsuf lewat cara kekerasan. Sebelum kemunculan mazhab ini, telah ada beberapa orang yang mencoba melawan Soeharto di era 1970-an, namun mereka dipukul keras dalam insiden-insiden yang disebut sejarah sebagai peristiwa ITB Bandung 1973 dan peristiwa Malari 1974. Sejak praktik kekerasan itu, filsafat hanya dapat dipraktikkan dalam utopia, praksis dan inteleksi dipisahkan dari filsafat. Praksis dilarang, dan hanya penalaran yang mungkin bisa bertahan. Era Soeharto, dalam kacamata filsafat, dapat disebut sebagai era candu filsafat di mana segala jenis dan segala mazhab filsafat dapat hidup tapi tak dapat dipraktikkan dalam kenyataan. Filsafat hanya menjadi latihan akademis dan ditundukkan. Pancasila menjadi satu-satunya ideologi dan filsafat di era itu. Tentunya Pancasila yang ditafsirkan menurut kepentingan Soeharto, bukan Pancasila BPUPKI 1945, Hidayat 2004-4955. Dalam lingkaran setan, rezim Soeharto muncullah pemberani-pemberani yang kelak memutuskan mata rantai lingkaran itu, dan mereka disebut di sini sebagai filsuf pasca Soeharto. Beberapa suku-suku asli dengan keyakinan seperti Sunda, Sunda Wiwitan, Toraja Aluk Tudolo, dan Batak Malim, dengan ajaran dan kepercayaan asli mereka sendiri yang unik, telah menyatakan diri sebagai umat yang menamakan Hindu dalam rangka mematuhi hukum Indonesia, sambil menjaga tradisi yang berbeda dengan perbedaan dari arus utama Hinduisme Indonesia yang didominasi oleh orang Bali. Faktor-faktor dan aktivitas politik ini telah membawa kebangkitan kembali Hinduisme di luar benteng Bali. Keyakinan dan praktik umum agama Hindu Dharma adalah campuran tradisi asli Bali dan hasil dari paduan kontemporer yang ditempuh oleh Undang-Undang Indonesia yang hanya mengizinkan kepercayaan monoteis berdasarkan ideologi nasional Pancasila.
Secara tradisional, ajaran lokal asli Nusantara di Indonesia memiliki jajaran dewa dan tradisi kepercayaan terus berlanjut. Selanjutnya, ajaran lokal yang telah menjadi Hindu di Indonesia memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada umat Hindu untuk kapan, bagaimana dan di mana harus beribadah melakukan ritualnya. Keyakinan akan satu makhluk tertinggi disebut Ida Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Acintya. Tuhan Yang Maha Esa dalam budaya Toraja Sulawesi Tengah dikenal sebagai Puang Matua, dialuk untuk kepercayaan Dolo. Agama asli Nusantara. Agama asli Nusantara adalah agama-agama tradisional yang telah ada sebelum agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu masuk ke Nusantara Indonesia. Semua ajaran asli Nusantara itu adalah berdasar pada ajaran leluhur Nusantara Dharma atau Dharmik original yang di masa terdahulu dibawa leluhur bangsa Nusantara Indonesia kaum Saka hampir ke-3/4 muka bumi. Dan tumbuh di India menjadi ajaran bernama Buddha Jaina juga Hindu. Di India, pembauran atau difusi filsafat-filsafat terus berlanjut bersamaan dengan kedatangan kaum Brahmana dan penganut Buddhisme dari India antara tahun 322 SM 700 M. Dharmik original terekam sempurna hingga kini di Bali dan tergambar di Borobudur. Yang di masa terdahulu dibawa leluhur bangsa Nusantara Indonesia kaum Saka hampir ke-3/4 muka bumi. Dan tumbuh di India menjadi ajaran bernama Buddha Jaina juga Hindu. Rabindranath Tagore, seorang filsuf India yang mengunjungi Borobudur pertama kalinya, mengakui candi itu sebagai candi yang tidak India karena relik-relik yang dipahatkan padanya merepresentasikan pekerja-pekerja lokal yang berbusana gaya Jawa asli. Ia juga mengakui bahwa tarian-tarian asli Jawa yang terilhami dari epik-epik India tidak menyerupai tarian-tarian India, meskipun tarian-tarian dua negeri tersebut bersumber dari sumber yang sama. Konghucu dan Buddhisme, dua filsafat yang saling berlawanan di India, bersama-sama dengan filsafat Jawa asli dapat didamaikan di Indonesia oleh kejeniusan Sambara Suryawarana, Empu Prapanca, dan Empu Tantular. Inilah dharmik original ajaran asli Nusantara yang terekam dalam ajaran di pulau-pulau Nusantara Indonesia. Daftar ajaran atau agama asli Nusantara. 1. Agama Bali, lebih sering disebut sebagai Hindu Bali atau Hindu Dharma. 2. Aluk Todolo, Tanah Toraja. 3. Sunda Wiwitan, Kanekes, Banten. 4. Agama Jawa Sunda Kuningan, Jawa Barat. 5. Buhun, Jawa Barat. 6. Kejawen, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 7. Parmalim, Sumatera Utara. 8. Kaharingan, Kalimantan. 9. Tona Aswalian, Minahasa, Sulawesi Utara. 10. Tolotang, Sulawesi Selatan. 11. Wetu Telu, Lombok. 12. Naurus Pulau Seram, Maluku. 13. Aliran Mulajadi Nabolon. 14. Marapu, Sumba. 15. Purwoduksino. 16. Budi Luhur. 17. Pahkampetan. 18. Bolim. 19. Basora. 20. Samawi. 21. Sirnagali. 22. Kodakirin, Pulau Adonara, Flotim, NTT. Agama Bali. Sering disebut agama Hindu Bali disebut pula agama Hindu Dharma atau agama Tirta, agama air suci, suatu bentuk agama yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali. Acintya adalah Tuhan Agung dalam masyarakat Bali yang ajarannya telah bernama Hindu Bali. Tidak ada dalam ajaran Hindu di India. Hal inilah yang sangat membedakan ajaran Hindu di Bali bukan dan tidak berasal dari India. Agama Bali merupakan sinkretisme penggabungan kepercayaan kepada Saiwa, Waisnawa, dan Brahma dengan kepercayaan lain dari luar Bali. Peninggalan terkuno yang dikenal di Indonesia berkaitan dengan agama asli Bali adalah Arca Ganesha dan Siwa yang ditemukan di Pulau Panaitan, Arca Siwa yang ditemukan di Bedulu, Gianyar. 4 golongan kasta hasil pengaruh Hindu India di Bali yang kemudian terkenal dengan istilah catur warna itu adalah bukan ajaran asli Bali, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di bahasan nanti kita akan memahaminya. Umat Bali memiliki sistem kalender sendiri yang berbeda dengan sistem penanggalan hari raya Hindu di India dan Nepal.
Hari raya keagamaan bagi umat Bali umumnya dihitung berdasarkan wewaran dan pawukon, kombinasi antara Pancawara, Saptawara, dan Wuku. Namun ada pula hari raya yang menggunakan penanggalan Saka dari India. Itu perhitungan tahun Saka yang juga harus diklarifikasi. Karena perhitungan awal tahun Saka tersebut dimulai tahun 78 Masehi, padahal leluhur bangsa Indonesia sudah ada dan mempunyai sejarah sebelum tahun tersebut. Hari raya berdasarkan wewaran. Galungan, jatuh pada Buddha Kliwon, Dungulan Kuningan, jatuh pada Saniscara Kliwon, Kuningan Saraswati, jatuh pada Saniscara. Umanis, Watu Gunung. Hari ilmu pengetahuan, pemujaan pada Sang Hyang Aji Saraswati. Banyu Pinaruh, jatuh pada Redite Pahing, Sinta. Pagerwesi. Hari raya berdasarkan kalender Saka, Siwaratri, Nyepi. Otonan adalah upacara yang dilakukan pada hari lahir, seperti perayaan hari ulang tahun, dilakukan 210 hari. Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan yang wajib dilaksanakan bagi pemeluknya. Upacara ini dilakukan pada pemeluk yang telah beranjak remaja atau dewasa. Bagi wanita yang telah mengalami menstruasi, dan bagi pria yang telah memasuki akil balik. Upacara ngaben adalah prosesi upacara pembakaran jenazah. Upacara ini sebagai upaya untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur, zat pembentuk dari raga, wadak, badan kasar manusia. Ada 4 lontar utama yang memberi petunjuk tentang adanya upacara Pitrayatnya, yaitu Yama Purwa Tatwa, mengenai sesajen yang digunakan, Yama Purana Tatwa, mengenai filsafat pembebasan atau pencarian atma dan hari baik buruk melaksanakan upacara, Yama Purwana Tatwa, mengenai susunan acara dan bentuk rerajahan kajang, dan Yama Tatwa, mengenai bentuk-bentuk bangunan atau sarana upacara. Ajaran asli Nusantara khususnya ajaran dan falsafah agama di Bali adalah asli budaya Bali bukan budaya yang berdasar dari luar Bali, khususnya bukan budaya dari India. Semua yang disebutkan di atas adalah hal yang tidak ditemukan di India. Aluk Todolo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki 4 kelompok etnis utama, suku Bugis, meliputi pembuat kapal dan pelaut, suku Makassar, pedagang dan pelaut, suku Mandar, pedagang, pembuat kapal dan pelaut, dan suku Toraja, petani di dataran tinggi. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, Turiaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sistem kepercayaan tradisional suku Toraja adalah kepercayaan asli daerah setempat bearakar dari nenek moyang terdahulunya yang disebut aluk atau jalan. Kadang diterjemahkan sebagai hukum. Dalam mitos Toraja, leluhur orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua, dewa pencipta. Alam semesta, menurut budaya Aluk, dibagi menjadi dunia atas, surga, dunia manusia, bumi, dan dunia bawah. Pada awalnya, surga dan bumi menikah dan menghasilkan kegelapan, pemisah, dan kemudian muncul cahaya. Hewan tinggal di dunia bawah yang dilambangkan dengan tempat berbentuk persegi panjang yang dibatasi oleh 4 pilar. Bumi adalah tempat bagi umat manusia, dan surga terletak di atas ditutupi dengan atap berbentuk pelana. Dewa-dewa Toraja lainnya adalah Pong Banggai Dirante, Dewa Bumi Indo, Ongon-Ongon, Dewi Gempa Bumi, Pong Lalondong, Dewa Kematian Indo, Belo Tumbang, Dewi Pengobatan, dan lainnya. Kekuasaan di bumi yang kata-kata dan tindakannya harus dipegang baik dalam kehidupan pertanian maupun dalam upacara pemakaman, disebut Tumina, seorang pendeta Aluk. Aluk bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga merupakan gabungan dari hukum agama dan kebiasaan. Aluk mengatur kehidupan bermasyarakat, praktik pertanian, dan ritual keagamaan. Tata cara Aluk bisa berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Satu hukum yang umum adalah peraturan bahwa ritual kematian dan kehidupan harus dipisahkan. Suku Toraja percaya bahwa ritual kematian akan menghancurkan jenazah jika pelaksanaannya digabung dengan ritual kehidupan. Kedua ritual tersebut sama pentingnya.
Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting. Pesta pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi tempat penguburan Toraja yang diukir, pemakaman yang disebut rantai biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas, selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi, dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Musik suling, nyanyian, lagu dan puisi, tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja. Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba tetapi merupakan sebuah proses yang bertahap menuju puya, dunia arwah, atau akhirat. Dalam masa penungguan itu, jenazah dibungkus dengan beberapa helai kain dan disimpan di bawah tongkonan. Arwah orang mati dipercaya tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai, setelah itu arwah akan melakukan perjalanan ke Puya. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan golok. Kerbau termasuk kepalanya dijajarkan di padang, menunggu pemiliknya, yang sedang dalam masa tertidur. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk melakukan sebuah makam. Perjalanannya dan akan lebih cepat sampai di Puya jika ada banyak kerbau. Penyembelihan puluhan kerbau dan ratusan babi merupakan puncak upacara pemakaman yang diringi musik dan tarian para pemuda yang menangkap darah yang muncrat dengan bambu panjang. Sebagian daging tersebut diberikan kepada para tamu dan dicatat karena hal itu akan dianggap sebagai utang pada keluarga almarhum. Ada 3 cara pemakaman, peti mati dapat disimpan di dalam gua, atau di makam batu berukir, atau digantung di tebing. Orang kaya kadang-kadang dikubur di makam batu berukir. Makam tersebut biasanya mahal dan waktu pembuatannya sekitar beberapa bulan. Di beberapa daerah, gua batu digunakan untuk menyimpan jenazah seluruh anggota keluarga. Patung kayu yang disebut tau-tau biasanya diletakkan di gua dan menghadap keluar. Peti mati bayi atau anak-anak digantung dengan tali di sisi tebing. Tali tersebut biasanya bertahan selama setahun sebelum membusuk dan membuat petinya terjatuh. Secara sadar atau tidak sadar, masyarakat Toraja hidup dan tumbuh dalam sebuah tatanan masyarakat yang menganut filosofi Tau. Filosofi Tau dibutuhkan sebagai pegangan dan arah menjadi manusia. Manusia sama dengan Tau, dalam bahasa Toraja, sesungguhnya dalam konteks masyarakat Toraja. Filosofi Tau memiliki 4 pilar utama yang mengharuskan setiap masyarakat Toraja untuk menggapainya, antara lain, sugi, kaya, barani, berani, manarang, pintar, kinawa, memiliki nilai-nilai luhur, agamis, bijaksana. Keempat pilar di atas tidak dapat ditafsirkan secara bebas karena memiliki makna yang lebih dalam daripada pemahaman kata secara bebas. Seorang Toraja menjadi manusia yang sesungguhnya ketika dia telah memiliki dan hidup sebagai Tau. Pada tahun 1965, sebuah dekret presiden mengharuskan seluruh penduduk Indonesia untuk menganut salah satu dari 5 agama yang diakui, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Aluk Todolo adalah agama leluhur nenek moyang suku Toraja yang hingga saat ini masih dipraktekkan oleh sejumlah besar masyarakat Toraja. Pada tahun 1970, Aluk Todolo sudah dilindungi oleh negara dan resmi diterima ke dalam sekte Hindu Bali. Dalam perkembangannya Aluk Todolo dianggap banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hidup Konfusius dan agama Hindu. Oleh karena itu, Aluk Todolo merupakan suatu kepercayaan yang bersifat politeisme yang dinamistik. Kepercayaan asli Toraja Aluk tidak diakui secara hukum dan suku Toraja berupaya menentang dekret tersebut. Untuk membuat Aluk sesuai dengan hukum ia harus diterima sebagai bagian dari salah satu agama resmi. Pada tahun 1969 Aluk Todolo dilegalkan sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monoteisme, yaitu di atas para dewata dan hyang dalam panteonnya terdapat dewa tunggal tertinggi maha kuasa yang tak berwujud yang disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan yang Maha Esa.
Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar, Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, Cirebon, dan Cigugur, Kuningan. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sanghyang Siksakanda Engkaresian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kokolot, tetua Kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, hanya dalam perkembangannya kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu ajaran Islam. Wawacan Sulanjana. Wawacan Sulanjana adalah naskah kuno berbahasa Sunda yang mengandung mitologi Sunda. Judul naskah ini bermakna kisah Sulanjana. Kata wawacan berarti yang berarti, bacaan. Sedangkan nama Sulanjana sendiri adalah nama pahlawan utamanya, pelindung tanaman padi dari serangan sapi gumarang, dan babi hutan kalabuat dan buduk basu yang melambangkan hama yang menyerang tanaman padi. Wawacan Sulanjana mengandung nilai tradisi memuliakan tanaman padi dalam tradisi masyarakat Sunda. Mitologi dalam wawacan Sulanjana menceritakan mitologi dewa-dewi Sunda, khususnya mengisahkan mengenai Dewi Padi Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Naskah ini juga menceritakan kekayaan dan kemakmuran kerajaan Sunda Pajajaran dengan tokoh raja legendarisnya Prabu Siliwangi. Naskah ini menggambarkan sifat kehidupan pertanian masyarakat Sunda. Asal mula wawacan Sulanjana mungkin dapat ditelusuri dari tradisi lisan pantun Sunda yang dikisahkan pendongeng desa secara turun-temurun. Penciptaan jagat dewa tertinggi dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, Sang Hyang Kersa, yang berkehendak disebutkan menciptakan dunia serta dewa-dewi lainnya, seperti Batari Sunan Ambu, dan Batara Guru Innetik dengan Dewa Siwa Batara Guru berkuasa di Kahyangan atau Swargaloka sebagai Raja para Dewa. Sang Hyang Kersa juga menciptakan 7 Batara, makhluk setengah dewa, yang diturunkan di Sasaka Pusaka Buana, tempat suci di atas bumi. Mereka berkuasa di berbagai tempat di tanah Sunda dan menurunkan manusia, khususnya orang Sunda. Dewi Padi, di Kahyangan, Batara Guru yang menjadi penguasa tertinggi kerajaan langit, memerintahkan segenap dewa dan dewi untuk bergotong royong, menyumbangkan tenaga untuk membangun istana baru di Kahyangan. Siapapun yang tidak menaati perintah ini dianggap pemalas dan akan dipotong tangan dan kakinya. Mendengar titah Batara Guru, Antaboga Anta, sang dewa ular sangat cemas. Betapa tidak, ia sama sekali tidak memiliki tangan dan kaki untuk bekerja. Jika harus dihukum pun, tinggal lehernya lah yang dapat dipotong, dan itu berarti kematian. Anta sangat ketakutan, kemudian ia meminta nasihat Batara Narada, saudara Batara Guru, mengenai masalah yang dihadapinya. Tetapi sayang sekali, Batara Narada pun bingung dan tak dapat menemukan cara untuk membantu sang dewa ular. Putus asa, Dewa Anta pun menangis terseduh-seduh meratapi betapa buruk nasibnya. Akan tetapi ketika tetes air mata Anta jatuh ke tanah, dengan ajaib 3 tetes air mata berubah menjadi mustika yang berkilau-kilau bagai permata. Butiran itu sesungguhnya adalah telur yang memiliki cangkang yang indah. Barata Narada menyarankan agar butiran mustika itu dipersembahkan kepada Batara Guru sebagai bentuk permohonan agar dia memahami dan mengampuni kekurangan Anta yang tidak dapat ikut bekerja membangun istana. Dengan mengulum 3 butir telur mustika dalam mulutnya, Anta pun berangkat menuju istana Batara Guru. Di tengah perjalanan Anta bertemu dengan seekor burung elang. Ada beberapa versi yang menyebutkan burung gagak, yang kemudian menyapa Anta dan menanyakan kemana ia hendak pergi. Karena mulutnya penuh berisi telur, Anta hanya diam tak dapat menjawab pertanyaan si burung. Sang elang mengira Anta sombong sehingga ia amat tersinggung dan marah. Burung itu pun menyerang Anta yang panik, ketakutan, dan kebingungan. Akibatnya sebutir telur mustika itu pecah. Anta segera bersembunyi di balik semak-semak menunggu elang pergi. Tetapi sang elang tetap menunggu hingga Anta keluar dari rerumputan dan kembali mencakar Anta.
Telur kedua pun pecah, Anta segera melata beringsut lari ketakutan menyelamatkan diri, kini hanya tersisa sebutir telur mustika yang selamat utuh dan tidak pecah. Dua telur yang pecah itu jatuh ke bumi dan menjelma menjadi dua babi hutan kalabuat dan buduk basu. Kemudian kalabuat dan buduk basu dipelihara sapi gumarang. Sapi ini merupakan penjelmaan ajaib akibat seekor sapi betina secara tidak sengaja meminum air kemih iblis Idajil sehingga hamil dan melahirkan sapi gumarang. Akhirnya Anta tiba di istana Batara Guru dan segera mempersembahkan telur mustika itu kepada sang penguasa kahyangan. Batara Guru dengan senang hati menerima persembahan mustika itu. Akan tetapi setelah mengetahui mustika itu adalah telur ajaib, Batara Guru memerintahkan Anta untuk mengerami telur itu hingga menetas. Setelah sekian lama Anta mengerami telur itu, maka telur itu pun menetas. Akan tetapi secara ajaib yang keluar dari telur itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik, lucu, dan menggemaskan. Bayi perempuan itu segera diangkat anak oleh Batara Guru dan permaisurinya. Nyi Pohaci Sang Hyang Sri adalah nama yang diberikan kepada putri itu. Seiring waktu berlalu, Nyi Pohaci tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik luar biasa. Seorang putri yang baik hati, lemah lembut, halus tutur kata, luhur budi bahasa, memikat semua insan. Setiap mata yang memandangnya, dewa maupun manusia, segera jatuh hati pada sang dewi. Akibat kecantikan yang mengalahkan semua bidadari dan para dewi khayangan, Batara Guru sendiri pun terpikat kepada anak angkatnya itu. Diam-diam Batara Guru menyimpan hasrat untuk mempersunting Nyi Pohaci. Melihat gelagat Batara Guru itu, para dewa menjadi khawatir jika dibiarkan maka skandal ini akan merusak keselarasan di kahyangan. Maka para dewa pun berunding mengatur siasat untuk memisahkan Batara Guru dan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Untuk melindungi kesucian Nyi Pohaci, sekaligus menjaga keselarasan rumah tangga sang penguasa kahyangan, para dewata sepakat bahwa tak ada jalan lain selain harus membunuh Nyi Pohaci. Para dewa mengumpulkan segala macam racun berbisa paling mematikan dan segera membubuhkannya pada minuman sang putri. Nyi Pohaci segera mati keracunan, para dewa pun panik dan ketakutan karena telah melakukan dosa besar membunuh gadis suci tak berdosa. Segera jenazah sang dewi dibawa turun ke bumi dan dikuburkan di tempat yang jauh dan tersembunyi. Lenyapnya Dewi Sri dari kahyangan membuat Batara Guru, Anta, dan segenap dewata pun berduka. Akan tetapi sesuatu yang ajaib terjadi, karena kesucian dan kebaikan budi sang dewi, maka dari dalam kuburannya muncul beraneka tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Dari kepalanya muncul pohon kelapa. Dari hidung, bibir, dan telinganya muncul berbagai tanaman rempah-rempah wangi dan sayur mayur. Dari rambutnya tumbuh rerumputan dan berbagai bunga yang cantik dan harum dari payudaranya tumbuh buah-buahan yang ranum dan manis. Dari lengan dan tangannya tumbuh pohon jati, cendana, dan berbagai pohon kayu yang bermanfaat. Dari alat kelaminnya muncul pohon aren atau enau bersadap nira manis. Dari pahanya tumbuh berbagai jenis tanaman bambu. Dari kakinya muncul berbagai tanaman umbi-umbian dan ketela, akhirnya dari pusaranya muncullah tanaman padi, bahan pangan yang paling berguna bagi manusia. Versi lain menyebutkan padi berberas putih muncul dari mata kanannya, sedangkan padi berberas merah dari mata kirinya. Singkatnya, semua tanaman berguna bagi manusia berasal dari tubuh Dewi Sri Pohaci. Sejak saat itu umat manusia di Pulau Jawa memuja, memuliakan, dan mencintai Sang Dewi baik hati, yang dengan pengorbanannya yang luhur telah memberikan berkah kebaikan alam, kesuburan, dan ketersediaan pangan bagi manusia. Pada sistem kepercayaan kerajaan Sunda kuno, cara menanak nasi, di kerajaan Swargaloka, Batara Guru memerintahkan Batara Ismaya untuk turun ke bumi dalam wujud sebagai Semar untuk membawa benih padi ke kerajaan Pajajaran sebagai bahan makanan untuk umat manusia. Batara Guru juga mengirimkan putrinya Bidadari Apsara, Nawang Wulan untuk membawa nasi kepada manusia. Nawang Wulan adalah salah satu dari 7 bidadari yang kadang-kadang turun ke bumi untuk mandi di kolam yang jernih. Mereka turun ke bumi menggunakan kain selendang warna-warni yang membuat mereka dapat terbang dan bepergian antara bumi dan kahyangan.
Ketika mereka turun ke bumi, 7 warna kain selendang mereka membentuk 7 berkas warna pelangi. Kisah Nawang Wulan juga dapat ditemukan dalam dongeng Jawa yaitu Jaka Tarub. Nawang Wulan turun ke bumi dan menikahi Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Nawang Wulan secara ajaib memasak nasi dengan memasukkan setangkai padi ke dalam wadah bambu dan secara ajaib berubah menjadi nasi masak yang siap disantap. Ia merahasiakan cara ajaib menanak nasi ini dan memerintahkan tidak ada seorang pun yang boleh mendekati dan membuka pendaringannya. Pendaringan adalah semacam lemari tradisional di dapur tempat menyimpan beras dan perabot memasak, secara tradisional dianggap sebagai wilayah kewenangan istri kaum perempuan. Pada suatu hari sang raja penasaran akan cara memasak nasi dan mengintip ke dapur dan akhirnya mengetahui cara ajaib menanak nasi rahasia. Nawang Wulan, ia kemudian membuka pendaringan Nawang Wulan. Karena sang raja telah melanggar sumpahnya untuk tidak mendekati dapur dan membuka pendaringan, maka ajian ajaib untuk menanak nasi menjadi gagal, batal dan tak dapat lagi dilakukan oleh Nawang Wulan. Nawang Wulan kemudian terbang kembali ke Swargaloka meninggalkan Raja Siliwangi. Karena hal ini Semar harus mengajarkan umat manusia cara menanak nasi yang lebih rumit dan menghabiskan waktu dan tenaga. Cara menanak nasi tradisional inilah yang dapat kita temukan sekarang. Pertempuran antara Sulanjana dan Gumarang. Sebelumnya disebutkan bahwa celeng, babi hutan, kembar kalabuat dan buduk basu terlahir dari telur pecah yang berasal dari air mata Antaboga, dan 2 telur ini jatuh ke bumi. Kedua celeng ini diasuh oleh sapi Gumarang. Gumarang adalah sapi jejadian yang jahat sebagai hasil seekor sapi meminum air seni iblis Idajil, karena itulah sapi Gumarang bertabiat jahat. Setelah tumbuh dewasa, Kalabuat dan Buduk Basu berusaha mencari saudari mereka dan menemukan makam Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Mereka melingkari makam 7 kali dan kemudian mati di atas makam saudarinya. Sementara Dampo Awang dari tanah seberang datang ke kerajaan Sunda dengan kapalnya untuk membeli beras. Karena padi dianggap suci oleh rakyat Sunda dan merupakan hadiah dari Dewata, maka tak ada yang berani menjualnya. Prabu Siliwangi menolak menjual simpanan beras di Leit Lumbung di kerajaannya. Dampo Awang marah dan membalas dendam dengan membujuk sapi Gumarang untuk menghancurkan tanaman padi di kerajaan Sunda. Sapi Gumarang mengambil mayat celeng Kalabuat dan Buduk Basu dari makam Pohaci dan membawanya keliling dunia. Secara ajaib mayat Kalabuat dan Buduk Basu berubah wujud menjadi berbagai binatang, babi, celeng, tikus, serangga, dan berbagai jenis hama tanaman padi. Adalah sifat alamiah Kalabuat Buduk Basu untuk bersatu dengan saudarinya, yaitu dengan cara memakan tanaman padi. Karena itulah celeng Kalabuat dan Buduk Basu dianggap perwujudan hama perusak tanaman dalam kepercayaan tradisional Sunda. Untuk melindungi tanaman padi, Batara Guru memerintahkan putranya, Sulanjana yang diasuh dan dibesarkan oleh Dewi Pertiwi, untuk datang ke kerajaan Sunda dan memerangi Gumarang serta hama perwujudan celeng Kalabuat dan Buduk Basu. Dalam beberapa kisah, Sulanjana disamakan dengan tokoh Sedana dibantu oleh saudari kembarnya untuk melawan sapi Gumarang. Mereka bertempur hebat hingga Sulanjana akhirnya berhasil mengalahkan sapi Gumarang. Gumarang memohon agar Sulanjana mengampuninya dan tidak membunuhnya. Sulanjana menyetujuinya. Dengan syarat sebagai balasan atas nyawanya, Gumarang harus membantu Sulanjana menjaga dan merawat tanaman padi. Sebagai upahnya Sulanjana memberi Gumarang makanan daun pakis. Sapi Gumarang akhirnya berubah menjadi kerbau dan membantu Sulanjana membajak sawah untuk menanam padi di sawah. Carita Parahyangan. Dalam carita Parahyangan kepercayaan ini disebut sebagai ajaran, jati Sunda kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa, yang Maha Kuasa, atau Nungersaken, yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat penguasa alam, dan Batara Sedaniskala, yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lain-lain, tunduk kepada Batara Sedaniskala. Nama dan penyebutan dewa ini adalah asli Nusantara Indonesia bukan dari India. Dan bukan Hindu, ini sudah ada sebelum lahirnya ajaran Hindu di India.
Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda wiwitan seperti mitologi dan sistem kepercayaan disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. 1. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, yang letaknya paling atas. 2. Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, letaknya di tengah. 3. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang atau menurut Kropak 630 bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi itu merupakan alam tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal paling tua yang dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian menurunkan, batara ini bukan melahirkan tetapi mengadakan atau menciptakan. Nama dan penyebutan dewa ini adalah asli Nusantara Indonesia bukan dari India. Filosofi paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani, sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya. 1. Welas asih, cinta kasih. 2. Undak usuk, tatanan dalam kekeluargaan. 3. Tata krama, tatanan perilaku. 4. Budi bahasa dan budaya. 5. Wiwaha yuda narada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Kalau satu saja cara ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut maka manusia pasti tidak akan melakukannya. Prinsip yang kedua adalah cara ciri bangsa. Secara universal, semua manusia memang mempunyai kesamaan di dalam hal cara ciri manusia. Namun, ada hal-hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam ajaran Sunda wiwitan, perbedaan-perbedaan antar manusia tersebut didasarkan pada cara ciri bangsa yang terdiri dari 1. Rupa. 2. Adat. 3. Bahasa. 4. Aksara. 5. Budaya. Kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda wiwitan, yang bernama Siksa Kanda Engkaresian. Namun secara mendasar, manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya dari apa yang tersirat. Apa yang tersurat akan selalu dapat dibaca dan dihafalkan. Hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa manusia akan menjalani hidupnya dari apa yang tersurat itu. Justru apa yang tersiratlah yang bisa menjadi penuntun manusia di dalam kehidupan. Awalnya, Sunda wiwitan tidak mengajarkan banyak tabu kepada para pemeluknya. Tabu utama yang diajarkan di dalam agama Sunda ini hanya ada 2. Yang tidak disenangi orang lain dan yang membahayakan orang lain yang bisa membahayakan diri sendiri. Akan tetapi karena perkembangannya, untuk menghormati tempat suci dan keramat kabuyutan, yang disebut Sasaka Pusaka Buana dan Sasaka Domas, serta menaati serangkaian aturan mengenai tradisi bercocok tanam dan panen, maka ajaran Sunda wiwitan mengenal banyak larangan dan tabu. Tabu, dalam bahasa orang Kanekes disebut buyut paling banyak diamalkan oleh mereka yang tinggal di kawasan inti atau paling suci, mereka dikenal sebagai orang Badui dalam. Tradisi, dalam ajaran Sunda wiwitan penyampaian doa dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung serta gerak tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama perayaan Seren Tahun. Di berbagai tempat di Jawa Barat, Seren Tahun selalu berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan orang. Perayaan Seren Tahun dapat ditemukan di beberapa desa seperti di Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, dan Cigugur, Kuningan.
Di Cigugur, Kuningan sendiri, satu daerah yang masih memegang teguh budaya Sunda, mereka yang ikut merayakan Seren tahun ini datang dari berbagai penjuru negeri. Meskipun sudah terjadi inkulturasi dan banyak orang Sunda yang memeluk agama-agama di luar Sunda wiwitan, paham dan adat yang telah diajarkan oleh agama ini masih tetap dijadikan penuntun di dalam kehidupan orang-orang Sunda. Secara budaya, orang Sunda belum meninggalkan agama Sunda ini. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda wiwitan adalah pamunjungan atau disebut kabuyutan. Pamunjungan merupakan punden berundak yang biasanya terdapat di bukit dan di pamunjungan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkok, batu pipih dan lain-lain. Pamunjungan atau kabuyutan banyak sekali di Tatar Sunda seperti Balai Pamujan Genter Bumi, Situs Cengkuk, Gunung Padang, Kabuyutan Galunggung, Situs Kawalidel. Di Bogor sendiri sebagai pusat negara Sunda dan Pajajaran dahulu terdapat banyak pamunjungan, beberapa di antaranya adalah Pamunjungan Rancamaya, nama dahulunya adalah Pamunjungan Sang Hyang Padungkukan yang disebut Bukit Badigul. Pada masanya pamunjungan yang paling besar dan mewah adalah Pamunjungan Ki Harahyang yang berlokasi di Leweng, Hutan, Songgom, atau Balai Pamunjungan Mandala Parakan Jati yang saat ini lokasinya digunakan sebagai kampung budaya Sindang Barang. Dengan banyaknya pamunjungan atau kabuyutan tersebut di Tatar Sunda membuktikan bahwa agama yang dianut atau agama mayoritas orang Sunda dahulu adalah agama Jati Sunda atau Sunda wiwitan. Raja Salaka Nagara juga Tarumanagara adalah seorang penganut agama Jati Sunda atau Sunda wiwitan yang taat. Candi yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Cangkuang yang merupakan bangunan kuno bukti pemujaan kepada Siwa dan Percandian Batu Jaya di Karawang yang merupakan kompleks bangunan stupa membuktikan hal yang sama. Agama Buhun diduga sebagai Jati Sunda atau agama Sunda murni yang belum tercampur oleh agama lain seperti Hindu, Buddha, Islam dan agama kepercayaan lain. 255. Dari etimologi bahasa Buhun berasal dari dua kata yaitu Bu dan Hun. Bu mungkin diambil dari kata buyut atau kabuyutan yang merupakan tempat pemujaan roh nenek moyang orang Sunda pada zaman dulu dan Hun yang mungkin diambil dari kata karuhun atau nenek moyang orang Sunda. Banyak kata dalam bahasa Sunda yang hampir mirip dengan kata Buhun. Ajaran ini masih banyak dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Bekasi. Seren tahun adalah upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Seren tahun berasal dari kata dalam bahasa Sunda seren yang artinya serah, seserahan atau menyerahkan, dan tahun yang berarti tahun. Jadi seren tahun bermakna serah terima tahun yang lalu ke tahun yang akan datang sebagai penggantinya. Dalam konteks kehidupan tradisi masyarakat Peladang Sunda, Seren tahun merupakan sarana untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian yang dilaksanakan pada tahun ini, seraya berharap hasil pertanian mereka akan meningkat pada tahun yang akan datang. Lebih spesifik lagi, upacara Seren tahun merupakan acara penyerahan hasil bumi berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun untuk disimpan ke dalam lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut leit. Ada 2 leit, yaitu lumbung utama yang bisa disebut leit sijimat, leit ratna inten, atau leit indung, lumbung utama, serta leit pangiring atau leit letik, lumbung kecil. Leit indung digunakan sebagai tempat menyimpan padi ibu yang ditutupi kain putih dan pare bapak yang ditutupi kain hitam. Padi di kedua leit itu untuk dijadikan bibit atau benih pada musim tanam yang akan datang. Leit pangiring menjadi tempat menyimpan padi yang tidak tertampung di leit indung. Seren tahun sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman kerajaan Sunda terdahulu seperti kerajaan Pajajaran. Upacara ini berawal dari pemuliaan terhadap Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, Dewi Padi dalam kepercayaan Sunda. Sistem kepercayaan masyarakat Sunda terdahulu dipengaruhi warisan kebudayaan masyarakat asli Nusantara. Dalam adat Sunda, Pohaci sering dihubungkan dengan Nyi Sri Pohaci atau Dewi Padi. Ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Dalam carita pantun Lutung Kasarung, Sunan Ambu mengajarkan Purbasari menanam padi. Bahkan dalam melakukan semua kegiatan, sangat kental dengan permohonan izin dan doa ke setiap Pohaci. Ini salah satu doa atau permohonan. Di sini dicontohkan doa atau permohonan dalam memasak nasi.
Suluhna aya ngaranana Pohaci runtuyan jati. Senena Pohaci lenyap herang parakona Pohaci lekeran jati hauna Pohaci dungkukan jati seengna Pohaci danu hawu asepanana Pohaci kukusan jati dulangna Pohaci talaga jati. Turuk dulangna Pohaci pamayung jati ari kejona Pohaci jungjunan sari. Dalam kehidupan adat Sunda, biasanya yang lebih hafal nama-nama Pohaci adalah para wanita atau seorang ibu. Karena Pohaci sering identik dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh wanita. Baik itu menanam, memasak, melahirkan. Beberapa nama Pohaci yang disebut dalam carita pantun lutung. Kasarung. 1. Pohaci muruh mui putih. 2. Pohaci terus rarang. 3. Pohaci rambat rarang. 4. Pohaci lencop rerang. 5. Pohaci lencop hurip. 6. Pohaci lenggang rerang. 7. Pohaci lenggok maya. 8. Pohaci pancar hurip. 9. Pohaci naga gini. 10. Pohaci jayang gana. 11. Pohaci tenjo maya. 12. Pohaci pangdurat sari. 13. Pohaci lenggok kuning. Kesuburan tanaman dan ternak. Kesuburan tanaman ini diwujudkan sebagai Nyi Pohaci Sang Hyang Asri, Dewi Padi dan Kesuburan. Pasangannya adalah Kuwera, Dewa Kemakmuran. Keduanya diwujudkan dalam pare abah padi ayah dan pare ambu padi ibu, melambangkan persatuan laki-laki dan perempuan sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaan keluarga. Upacara yang bersifat tahunan disebut Seren Tahun Guru Bumi yang dilaksanakan di Pakuan Pajajaran dan di tiap wilayah. Upacara besar yang bersifat 8 tahunan sekali atau sewindu disebut upacara Seren Tahun Tutuk Galur atau lazim disebut upacara Kuwera Bakti yang dilaksanakan khusus di Pakuan. Di beberapa desa adat upacara biasanya diawali dengan mengambil air suci dari beberapa sumber air yang dikeramatkan. Biasanya air yang diambil berasal dari 7 mata air yang kemudian disatukan dalam satu wadah dan didoakan dan dianggap bertuah dan membawa berkah. Air ini dicipratkan kepada setiap orang yang hadir di upacara untuk membawa berkah. Ritual berikutnya adalah sedekah kue. Warga yang hadir berebut mengambil kue di dongdang pikulan atau tampah yang dipercaya kue itu memberi berkah yang berlimpah bagi yang mendapatkannya. Kemudian ritual penyembelihan kerbau yang dagingnya kemudian dibagikan kepada warga yang tidak mampu dan makan tumpeng bersama. Malamnya diisi dengan pertunjukan wayang golek. Puncak acara Seren Tahun biasanya dibuka sejak pukul 8, diawali prosesi ngajayak, menyambut atau menjemput padi, lalu diteruskan dengan 3 pergelaran kolosal, yakni tari buyung, angklung badui, dan angklung buncis. Rangkaian acara bermakna syukur kepada Tuhan itu dikukuhkan pula melalui pembacaan doa yang disampaikan secara bergantian oleh tokoh-tokoh agama. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan akhir dari ngajayak, yaitu penyerahan padi hasil panen dari para tokoh kepada masyarakat untuk kemudian ditumbuk bersama-sama. Ribuan orang yang hadir. Konsepsi Pohaci dan susunan hierarki di tatar sawarga loka manggung atau langit pun akhirnya terlibat dalam kegiatan ini, mengikuti jejak para pemimpin, tokoh masyarakat yang terlebih dahulu dipersilakan menumbuk padi, puluhan orang lainnya berebut gabuh dari saung bertajuk Pohaci Sang Hyang Asri. Pohaci Sang Hyang Asri. Pohaci adalah nama lain dari dewa di dalam kebudayaan Sunda. Konsepsi Pohaci dan susunan hierarki di tatar sawarga loka manggung atau langit dan adat istiadat Sunda. Dalam konteks spiritual Sunda, Pohaci merupakan proyeksi dari dewa pelindung dalam kehidupan masyarakat suku Sunda zaman dahulu. Dalam kehidupan masyarakat Sunda zaman dahulu, sangat kental dan sangat dekat dengan berbagai nama Pohaci. Pohaci adalah dewa atau biasa juga disebut sebagai dewi pelindung setiap perilaku dan kegiatan masyarakat Sunda. Pohaci merupakan dewi bawahan atau kaki tangan dari Batara atau Bujangga, dan Batara atau Bujangga dikepalai oleh Sunan Ambu. Sunan Ambu adalah bisa juga disebut sebagai Mahadewi yang mengetuai para Batara dan Pohaci. 259, Sunan Ambu merupakan salah satu proyeksi dari Mancapat 5 Pancer. Pusat mandala agungnya ada di Sunan Ambu. Sunan Ambu adalah pusat dari 4 arah mata angin yang dikepalai lagi oleh Batara atau Bujangga. Dalam carita pantun lutung Kasarung, Sunan Ambu mengutus 4 Batara untuk membantu Purbasari,
yaitu Batara Tua, Batara Seda, Batara Sakti, dan Batara Lewih. Pohaci dalam carita pantun Lutung Kasarung, diceritakan jumlahnya 40 pohaci yang masing-masing memiliki tugasnya. Sunan Ambu adalah sosok perempuan gaib penguasa hayangan dalam kepercayaan Sunda Buhun. Namun peranannya lebih dari itu, karena sosoknya juga dianggap sebagai ibu dari kebudayaan Sunda. Arti Sunan Ambu sendiri berasal dari bahasa Sunda Susuhunan Ambu. Susuhunan adalah seseorang yang dimuliakan, sementara Ambu bermakna ibu. Maka dapat diartikan sebagai ibu yang dimuliakan, ratu ibu, atau dewi ibu, yang di dalam mitologi masyarakat Sunda yang bermakna sebagai ibu, yang merawat tanah air serta lingkungan hidup yang harus dimuliakan. Nama Sunan Ambu dapat ditemukan di cerita-cerita rakyat seperti Lutung Kasarung dan Munding Laya di Kusumah, yang menjelaskan bahwa penguasa Kahyangan adalah sosok perempuan yang memiliki nama Sunan Ambu. Hakikat bahwa yang menjadi penguasa Kahyangan adalah perempuan mungkin merupakan manifestasi dari kepercayaan asli Sunda Buhun sebelum masuknya agama-agama patriarki seperti Hindu. Hingga zaman ini di tanah Sunda pun, Sunan Ambu masih memiliki tempat di hati masyarakat Sunda. Ia memiliki wilayahnya sendiri yang berbeda dari tempat tinggal manusia maupun dewa-dewi, yaitu Padang Tengah Kahyangan, di mana ia berkuasa atas para pohaci, bidadari, dan bujangga, bidadara. Di Jawa Barat sekitar Garut ada daerah yang masih kukuh mempertahankan adat istiadat Mia, yaitu Kampung Naga. Upacara-upacara yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga ialah upacara menyepi, dalam pengucapan mirip dengan budaya Bali. Hal ini membuktikan bahwa ajaran dan falsafah asli Nusantara mempunyai kesamaan dan bukan budaya yang datang dari luar Nusantara. Upacara menyepi dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga pada hari Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Upacara ini menurut pandangan masyarakat Kampung Naga sangat penting dan wajib dilaksanakan, tanpa kecuali baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu jika ada upacara tersebut diundurkan atau dipercepat waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan upacara menyepi diserahkan pada masing-masing orang, karena pada dasarnya merupakan usaha menghindari pembicaraan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat. Melihat kepatuhan warga Naga terhadap aturan adat, selain karena penghormatan kepada leluhurnya juga untuk menjaga amanat dan wasiat yang bila dilanggar dikhawatirkan akan menimbulkan malapetaka. Candi Cangkuang adalah sebuah bangunan suci kuno budaya asli Nusantara yang terdapat di Kampung Pulo, wilayah Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Candi Cangkuang terdapat di sebuah pulau kecil yang bentuknya memanjang dari barat ke timur dengan luas 16,5 hektar. Pulau kecil ini terdapat di tengah Danau Cangkuang. Candi ini berdiri pada sebuah lahan persegi 4 yang berukuran 4,7 x 4,7 meter dengan tinggi 30 cm. Kaki bangunan yang menyokong pelipit Padma, pelipit Kumuda, dan pelipit Pasagi ukurannya 4,5 x 4,5 meter dengan tinggi 1,37 meter. Di sisi timur terdapat penampil tempat tangga naik yang panjangnya 1,5 meter dan lebar 1,26 meter. Tubuh bangunan candi bentuknya persegi 4,22 x 4,22 meter dengan tinggi 2,49 meter. Di sisi utara terdapat pintu masuk yang berukuran 1,56 meter, tinggi x 0,6 meter, lebar. Puncak candi ada dua tingkat persegi 4 berukuran 3,8 x 3,8 meter dengan tinggi 1,56 meter dan 2,74 x 2,74 meter yang tingginya 1,1 meter. Di dalamnya terdapat ruangan berukuran 2,18 x 2,24 meter yang tingginya 2,55 meter. Di dasarnya terdapat cekungan berukuran 0,4 x 0,4 meter yang dalamnya 7 meter. Di antara sisa-sisa bangunan candi, ditemukan juga arca dengan posisi sedang bersila di atas Padmasana ganda. Kaki kiri menyilang datar yang alasnya menghadap ke sebelah dalam paha kanan. Kaki kanan menghadap ke bawah beralaskan lapik. Di depan kaki kiri terdapat kepala sapi, nandi, yang telinganya mengarah ke depan. Dengan adanya kepala nandi ini, para ahli menganggap bahwa ini adalah arca Siwa.
Kedua tangannya menengadah di atas paha. Pada tubuhnya terdapat penghias perut, penghias dada dan penghias telinga. Keadaan Arca ini sudah rusak, wajahnya datar, bagian tangan hingga kedua pergelangannya telah hilang. Lebar wajah 8 cm, lebar pundak 18 cm, lebar pinggang 9 cm, Padmasana 38 cm, tingginya 14 cm, lapik 37 cm, dan 45 cm, tinggi 6 cm dan 19 cm, tinggi 41 cm. Cangkuang adalah bukti ajaran asli Nusantara yang memuja Brahmana, Wisnu dan Siwa. Ini bukan ajaran Hindu tapi ajaran yang mendasari ajaran Hindu, Buddha dan Jainime di India, bahkan ajaran yang mendasari pemahaman penyembahan matahari di penjuru dunia. Lanjut ke bagian 6. Bhai Santo Sabha.